Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Syifa Nurul Barokah dengan NIM 211111078 dari kelas 4C Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai Al-Quran dan kesehatan guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kajian Al-Quran Digital yang diampu oleh Bapak Lukman Fajariyah, MA. Bahasannya yakni Al-Quran Surah Yunus ayat 57 sampai 58 beserta tafsir menurut Quraisy Shihab. Kemudian Al-Quran sebagai syifa, obat atau penawar dalam Quran Surah Al-Isra ayat 82, tafsir Al-Muyassar. Kemudian madu sebagai obat penyembuh dalam Quran Surah An-Nahl ayat 69. Kemudian tentang menjaga kebersihan atau kesucian dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Kemudian anjuran dari memakan yang thayyibat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Dan yang terakhir, manfaat membaca Al-Quran bagi kesehatan. Beberapa abad, umat Islam menganggap kitab suci hanya sebagai kitab pedoman, akidah dan hukum saja, belum berinovasi dengan cara mengungkap rahasia medis di balik ayat-ayat Al-Quran. Kini, setelah ilmu modern melakukan berbagai eksperimen, mereka baru menyadari kebesaran dan keluasan bahasa Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surah Yunus ayat 57 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam tafsir Quraisy Shihab, yakni, wahai umat manusia, telah datang kepada kalian kitab Allah yang disampaikan melalui Rasulnya Muhammad. Di dalamnya terdapat peringatan untuk taat dan beriman serta nasihat untuk melakukan kebajikan dan menjauhi kejahatan. Di dalamnya juga terdapat kisah-kisah orang sebelum kalian agar dapat dijadikan bahan renungan, dan juga terdapat anjuran untuk melakukan pengamatan terhadap rahasia-rahasia alam raya, sehingga kalian dapat menyadari keagungan ciptaannya. Selain itu, kitab ini pun mengandung terapi penyakit hati, semisal kemusyrikan dan kemunafikan. Kitab yang diturunkan ini, Al-Quran, merupakan pedoman untuk mendapatkan jalan kebenaran. Semua itu adalah rahmat bagi orang-orang mukmin yang menerimanya dengan baik. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 58 yang berbunyi, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dalam tafsir Quraisy Shihab, wahai Rasulullah, katakanlah kepada mereka, bergembiralah atas rahmat dan karunia Allah kepada kalian dengan diturunkannya Al-Quran dan dijelaskannya syariat Islam. Sungguh, hal ini adalah lebih baik dari seluruh kesenangan dunia yang dapat dikumpulkan manusia, karena ia merupakan santapan rohani dan penyembuh segala penyakit hati. Selanjutnya, Al-Quran Surah Al-Isra ayat 82, yang artinya,
Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi obat atau penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran hanya akan menambah kerugian. Kata syifa sering diterjemahkan dengan obat atau penawar. Namun, kata syifa ini sesungguhnya memiliki arti yang lebih luas. Dalam tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia, dan kami menurunkan dari ayat-ayat Al-Quran Al-Azim, ayat-ayat yang menyembuhkan hati dari semua penyakit, seperti keraguan, kemunafikan, dan kebodohan, dan akan menyembuhkan jasmani melalui bacaan ruqyah dengannya, dan hal-hal yang menjadi penyebab terakhirnya rahmat Allah melalui kandungan keimanannya. Dan tidaklah Al-Quran ini menambah bagi orang-orang kafir ketika mendengarnya, kecuali kekafiran dan kesesatan, karena pendustaan mereka terhadapnya dan tidak ada keimanan dalam diri mereka. Selanjutnya yakni madu sebagai obat penyembuh. Quran Surah An-Nahl ayat 69, yang artinya, kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Selanjutnya, mengenai menjaga kebersihan atau kesucian. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 222, yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Selanjutnya, anjuran makan dari yang thayyibat. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Dan yang terakhir mengenai manfaat membaca Al-Quran bagi kesehatan. Bagi umat muslim, membaca Al-Quran selain mendapatkan pahala yang berlimpah, ternyata membaca Al-Quran juga memberikan dampak yang baik bagi kehidupan. Salah satunya adalah kesehatan. Pertama, meningkatkan fokus dan konsentrasi, daya ingat yang menjadi lebih tajam. Maka dari itu, luangkanlah waktu sekitar 15-20 menit untuk membaca Al-Quran sebelum melaksanakan kegiatan yang menjadikan pikiran lebih fokus dan jernih. Yang kedua, menurunkan tingkat stres, mendatangkan ketenangan jiwa. Yang ketiga, menstabilkan tekanan darah dan tekanan jantung. Yang keempat, membantu memusnahkan kanker. Dan yang kelima, nutrisi terbaik bagi otak. Dari yang telah dipaparkan, yakni mengenai Al-Quran dan kesehatan, sudah jelas terdapat banyak sekali penjelasannya di dalam Al-Quran itu sendiri, yang mana beberapa ayat Al-Quran telah dijelaskan, seperti dalam Quran Surah Yunus ayat 57-58, Al-Quran sebagai syifa, obat atau penawar dalam Quran Surah Al-Isra ayat 82, madu sebagai obat penyembuh dalam Quran Surah An-Nahl ayat 69, tentang menjaga kebersihan atau kesucian dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 222, kemudian anjuran dari memakan yang thayyibat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, serta banyak sekali manfaat membaca Al-Quran bagi kesehatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.